Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari laboratorium. Laboratorium sangat penting adanya di dalam suatu lembaga pendidikan, di mana laboratorium ini merupakan salah satu sumber belajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, tentunya tujuan dari pembelajaran ini banyak sekali variasinya yang harus dikembangkan, terutama yaitu laboratorium. Dan laboratorium ini sebagai sumber untuk memecahkan masalah, melakukan percobaan, penelitian, dan uji coba. Secara garis besar, fungsi laboratorium dalam proses pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Nah, biasanya itu di dalam lembaga pendidikan terdapat beberapa lab, yaitu seperti lab biologi, lab fisika, lab kimia, lab bahasa, dan lab agama. Di mana dalam setiap setiap mata pelajaran tersebut harus memiliki peralatan khusus di dalam labnya. Seperti pada lab biologi, harus menyelesaikan peralatan apa saja yang diperlukan untuk menunjang daripada mata pelajaran biologi. Dan yang kedua, sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Dengan adanya laboratorium ini akan memotivasi peserta didik untuk mereka semangat lagi belajar karena mereka timbul rasa menarik daripada pembelajaran yang biasanya hanya teori, mereka praktek langsung seperti itu. Yang ketiga yaitu tempat displat atau pameran. Yang keempat, sebagai tempat bagi peserta didik untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah. Nah, selain itu, fungsi dari laboratorium bagi siswanya itu sendiri yaitu seperti mengembangkan keterampilan, mengembangkan sikap ilmiah. Karena di sini ada peralatan-peralatan dalam labnya seperti umpamanya uji coba dalam tanaman atau sebagainya. Mereka akan diasah keterampilan mereka dengan adanya alat-alat tersebut. Keterampilan mereka akan diasah dan mereka akan mengembangkan sikap ilmiah karena di sana mereka akan diuji kemampuan mereka dalam pengamatan, penyelidikan karena mereka melakukan uji coba, percobaan dan lain sebagainya. Sebagai tempat peserta didik berlatih menerapkan keterampilan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang mengutamakan proses selain produk. Ya, mereka itu dilatih untuk keterampilan yang sesuai tuntutan. Umpamanya mereka dalam lab fisika, mereka akan mengasah daripada mata pelajaran fisika, kimia, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu memberikan kelengkapan antara teori dan praktek karena keduanya itu saling berkesinambungan dan penting. Mereka itu satu kesatuan karena biasanya siswa itu lebih paham jika dipraktekkan langsung ketimbang penyampaian materi karena pemateriannya materi itu sedikit banyak teori, bahasa-bahasa teori. Sedangkan untuk praktek langsung di dalam lab mereka akan mencoba langsung, terjun langsung untuk melakukan penelitian atau uji coba. Dan dari teori dan praktek ini merupakan keduanya itu merupakan satu kesatuan di mana saling mengkaji dan saling mencari dasar. Selanjutnya dalam pasal 43 Keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1988 ditetapkan pula fungsi dari laboratorium. Yang pertama yaitu mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Nah, ini adalah fungsi daripada laboratorium yaitu menunjang sebagai sumber belajar peningkatan kualitas daripada pembelajaran yang sesuai dengan studi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mempersiapkan sarana penunjang untuk melakukan penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Nah, di sini yaitu laboratorium
sebagai penunjang pelaksanaan praktikum seperti penelitian, uji coba, dan pengembangan ini sebagai salah satunya itu pengembangan keterampilan, pengembangan sikap yang tadi yaitu sikap ilmiah dan seperti itu, dan sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu fungsi dari laboratorium. Satu, laboratorium itu sebagai sumber belajar. Nah, jelas di sini bahwa laboratorium ini sebagai wadah sumber belajar daripada peserta didik untuk mengembangkan sikap ilmiah mereka, keterampilan mereka, cara berpikir mereka akan diasah melalui uji coba, melalui praktikum-praktikum yang ada dalam mata pembelajaran. Dan berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini terdiri dari 3, yaitu ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan. Nah, ranah pengetahuan ini akan terus dieksplor karena lab itu tidak hanya satu mata pembelajaran saja, yaitu seperti ada lab bahasa, lab kimia, lab fisika, lab agama, dan lain sebagainya. Dan itu akan benar-benar diasah dalam lab tersebut karena mereka sudah mengetahui teori dan ditambah lagi dengan praktikum yaitu terjun langsung. Ranah sikapnya, biasanya dalam pembelajaran teori mereka akan hanya mendengarkan dan menanggapi saja seperti itu. Namun di dalam laboratorium mereka akan diasah itu sikap keterampilannya mereka, sikap ilmiahnya mereka harus lebih jeli dalam menanggapi masalah-masalah uji coba tersebut. Yang kedua yaitu laboratorium sebagai metode pembelajaran. Jelas karena laboratorium itu sebagai sumber belajar di mana ada metode-metode di dalam pembelajarannya. Itu seperti percobaan dan pengamatan. Di sana akan dilakukan percobaan-percobaan, dilakukan penyelidikan, pengamatan, uji coba, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Nah, laboratorium sebagai prasarana pendidikan atau tempat proses pembelajaran, di mana laboratorium itu dilengkapi dengan berbagai perlengkapan yang macam-macam kondisinya yang dikendalikan, khususnya peralatan untuk melakukan uji coba. Misalnya dalam laboratorium biologi, fisika, dan kimia itu akan menguji coba ilmiah tersebut dan memerlukan peralatan khusus. Dan fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan percobaan, sebagai sarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Selain itu juga laboratorium ini memberikan kelengkapan bagi teori yang telah diterima sehingga antara teori dan praktik bukan merupakan dua hal yang terpisah seperti yang saya sampaikan tadi, di mana mengembangkan keterampilan dalam mengobservasi, mengembangkan kemampuan dalam komunikasi hasil eksperimen, mengembangkan kecakapan dalam menulis laporan, mengembangkan kemampuan untuk belajar dan melakukan percobaan sendiri, menambah keberanian berpikir sendiri dan menanggung resiko. Karena di dalam praktikum itu yang bekerja itu bukan hanya otak saja, namun yang bekerja adalah tangan kita juga bekerja, otak kita juga bekerja. Jadi di situ kita akan berpikir sendiri, menanggung resiko itu sendiri. Jadi lebih mandiri, lebih mengasah pikiran kita sendiri. Nah, merangsang berpikir siswa melalui eksperimen, mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dengan berbagai variabel yang banyak dan berbagai kemungkinan pemecahan. Nah, di situ jelas bahwa laboratorium ini berfungsi mengembangkan daripada sikap-sikap ilmiah, keterampilan, berpikir mandiri, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya fungsi dari laboratorium tersebut, lembaga harus mengelola dan mengembangkan laboratorium. Hal ini tentu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan materi yang disampaikan bisa tersampaikan secara maksimal.